Jangan lupa jempolnya bosku semua. Terima kasih. Kaisar Beladiri Tiran Season 55. Setelah berdiskusi, 10 kultivator alam manifestasi Dharma dari berbagai sekte memutuskan untuk bergabung guna menyelesaikan masalah kultivator berambut putih yang mandiri itu sekali dan untuk selamanya. Di belakang mereka, beberapa sesepuh alam manifestasi Dharma mulai menghubungi Gunung Penglai, mencoba mendapatkan pengampunan dari Guru Pulau Penglai. Tuan Pulau, kekuatan penghancur anak ini terlalu besar. Mohon maafkan sekte kami karena tidak punya pilihan lain selain membunuhnya. Beberapa master alam manifestasi Dharma memasuki paviliun Penglai dan dengan gugup memberitahu Master Pulau Penglai tentang keputusan sekte-sekte tersebut. Meskipun sekte-sekte di Pulau Abadi Penglai menghormati Guru Pulau Penglai dan menganggapnya sebagai pemimpin spiritual mereka, sekte-sekte tersebut tidak tergabung dalam aliansi atau kekuatan apapun. Setelah mendengar keputusan sekte-sekte tersebut, wajah Master Pulau Penglai yang biasanya lembut berubah muram. Orang tua itu mengerti. Orang tua itu sangat menghargai bakat dan ingin memberi anak ini kesempatan lain. Namun karena dia sangat keras kepala dan telah jatuh ke dalam jalan jahat, dia harus ditangani sebagai ancaman besar bagi sekte-sekte tersebut. Para master alam manifestasi Dharma menghela napas lega mendengar kata-kata Master Pulau Penglai. Master Pulau itu memang bijaksana dan penuh pertimbangan. Dengan pengampunan dari Guru Pulau Penglai, tim yang terdiri dari 10 kultivator alam manifestasi Dharma segera berangkat. Berita itu langsung menyebar ke seluruh Pulau Abadi Penglai, menenangkan para kultivator dari berbagai sekte yang telah hidup dalam ketakutan selama beberapa hari dan membuat mereka diam-diam merasa gembira. Dengan 10 master alam manifestasi Dharma, kultivator independen berambut putih itu pasti akan mati. Kabar itu juga menyebar ke alam Qingyang dan para murid langsung dari 13 sekte abadi yang tinggal di tepi laut. Sejak hari ketika murid langsung dari 7 sekte abadi utama mengepung Guchen tetapi gagal, mereka enggan mengakui kekalahan dan terus mengawasi gerak-gerik Guchen. Xiao Jing, khususnya, telah dikalahkan oleh Guchen 2 kali dan berubah menjadi seorang lelaki tua. Dia belum pulih dan hampir gila. Dengan memanfaatkan keuntungan mengetahui perkiraan lokasi Guchen, dia memberitahu sekte-sekte di Pulau Abadi Penglai, berharap mereka akan membunuhnya. Akan lebih baik jika mereka mendengar bahwa dia mati dengan cara yang sesedih mungkin. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah berhari-hari lamanya, dia tidak mati. Sebaliknya, dia malah menimbulkan gelombang besar di Pulau Abadi Penglai. Seorang kultivator tunggal tanpa sekte sebenarnya bisa menghancurkan puluhan pulau Penglai Immortal Island secara beruntun, menyebabkan semua sekte besar diliputi rasa takut. Mereka dibesarkan di sekte abadi dan telah melihat banyak jenius seusia mereka, tetapi mereka belum pernah bertemu orang yang begitu menakutkan. Memikirkan kekuatan sihirnya yang tidak diketahui asalnya, semua orang menyadari bahwa dia adalah ancaman besar dan berharap dia segera mati. Xiao Jing, Ding Yao, dan yang lainnya sangat gembira ketika mendengar bahwa tim yang terdiri dari 10 kultivator alam karakteristik Dharma telah berangkat untuk menumpas pihak lawan. Saat ini juga, Kakak Xiao, dia di sini. Dia di sini. Para murid sejati Sekte Abadi Gui Yuan dengan penuh semangat memasuki tempat di mana semua orang menginap. Siapa yang datang? Tapi kakak bela diri senior saya akhirnya tiba. Mata Xiao Jing berbinar. Dia telah terkena serangan tinju waktu Kaisar Langit milik Guchen dan belum pulih, tetapi dia tidak berniat meminta bantuan dari Guchen. Beberapa hari yang lalu, dia mengirim surat kembali ke Sekte Tiandao, meminta bantuan dari kakak seniornya, Zuo Chunqiu. Dengan kekuatannya, jika dia mau membantu, tubuhnya akan cepat kembali normal. Tidak, bukan seseorang dari Sekte Tiandao, melainkan seseorang dari klan Gu. Klan Gu akhirnya mengirim seseorang. Murid Sekte Abadi Gui Yuan itu buru-buru menjelaskan. Xiao Jing awalnya tampak kecewa, tetapi kemudian dia menjadi bersemangat. Klan Gu benar-benar lambat. Kami telah melaporkan kepada mereka bahwa seseorang telah menyamar sebagai penerus klan Gu begitu lama, tetapi mereka baru terpikir untuk mengirim seseorang untuk menanganinya sekarang. Tapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Kali ini, penipu itu pasti akan mati. Ada 10 kultivator alam karakteristik Dharma yang mengepungnya, dan penerus klan Gu menyerangnya dari belakang. Oh iya, siapa yang dikirim klan Gu? Apakah kita mengenalnya? Xiao Jing memikirkan pertanyaan kuncinya. Mata murid Sekte Abadi Gui Yuan itu memancarkan rasa hormat yang mendalam. Ya, semua orang tahu siapa yang datang. Dia adalah pemimpin wanita klan Gu, Gu Lianyu. Ketika para murid sejati dari Sekte Abadi mendengar nama ini, ekspresi mereka berubah. Orang penting itu ada di sini. Di atas permukaan laut, 300 monster gurita tersebar di sekitar, melindungi Guchen dengan ketat. Di sekeliling mereka terdapat 10 kultivator yang auranya seluas gunung dan lautan. Mereka saat ini sedang mendekat. Beberapa saat yang lalu, mereka tiba-tiba muncul dari segala arah, aura mereka tertuju kuat pada Guchen, membuat Guchen merasakan krisis yang sangat kuat. Total ada 10 ahli alam karakteristik Dharma. Pulau Abadi Penglai benar-benar sangat menghargai saya. Menghadapi musuh besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, Guchen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, penuh kekaguman dan tanpa rasa takut. Ketika dia mulai melakukan serangan balik terhadap sekte-sekte di Pulau Abadi Penglai, dia sudah siap secara mental. Oleh karena itu, ketika menghadapi musuh besar, hatinya tetap tenang, dan hanya matanya yang menyala-nyala dengan kobaran api perang. Guchen, dasar penipu, kau akan mati, dan kau masih ingin berpura-pura menjadi penerus klan Gu. Seorang ahli alam karakteristik Dharma mencibir.
Saya tidak akan mengubah nama atau nama keluarga saya. Nama saya Gu Chen. Jika kamu tidak percaya padaku, itu urusanmu. Gu Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Jangan bicara omong kosong dengannya. Kita sudah mendapatkan pengampunan dari penguasa pulau. Bunuh dia. Anak ini telah membawa kerugian besar bagi Pulau Abadi Penglai. Akan sulit untuk meredakan kemarahan publik jika kita tidak membunuhnya. Banyak dari 10 ahli alam karakteristik Dharma telah menderita banyak korban akibat serangan Gu Chen, sehingga mereka sangat membencinya. Di langit di belakang ke-10 orang itu, tak terhitung banyaknya kultivator berdiri di atas awan, menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Bagi mereka, pertempuran hari ini adalah pertempuran pembunuhan iblis. Selama kultivator pengembara berambut putih itu tidak mati, Pulau Abadi Penglai tidak akan pernah damai. Pada titik ini, mereka sudah lupa siapa yang memaksa pihak lain sampai ke titik ini. Mereka hanya melihat diri mereka sebagai korban murni dan Gu Chen sebagai iblis. Jika kalian ingin bertarung, mari kita bertarung sepuasnya hari ini. Energi darah yang dahsyat di tubuh Gu Chen melambung ke langit. Kondisinya telah lama pulih ke puncaknya. 300 monster gurita itu adalah penyebab utama serangan beberapa hari terakhir, jadi dia dan kera putih itu sudah cukup beristirahat. Dasar bocah sombong, akan kuajari cara menjadi manusia sejati hari ini. 10 ahli alam transendensi melangkah maju bersama-sama. Aura mereka terhubung, dan aura yang mereka kumpulkan saja sudah cukup untuk mencekik orang. Gu Chen merasakan energi darah di tubuhnya menjadi stagnan di bawah tekanan 10 ahli alam karakteristik Dharma. Ia tak kuasa menahan diri dan mengeluarkan raungan panjang. Menyerang. Dia memerintahkan 300 monster gurita itu. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan memuntahkan asap beracun ke arah 10 ahli alam karakteristik Dharma. Ke-10 ahli tersebut mengedarkan kultivasi mereka secara bersamaan. Di belakang mereka, sebuah karakteristik Dharma yang mengejutkan muncul. Setiap patung Dharma langit dan bumi berbeda-beda. Beberapa di antaranya berbentuk ikan aneh yang mengapung di laut. Beberapa lainnya berbentuk senjata yang memancarkan ki emas yang bergulir ke segala arah. Ciri Dharma terkecil dari ke-10 ciri tersebut memiliki lebar ratusan kaki. Ciri itu melindungi masing-masing dari mereka, berubah menjadi aliran cahaya, dan menerobos masuk ke dalam asap beracun. Desis gelombang. Asap beracun yang bahkan dapat mengikis para ahli alam surgawi pun tidak mampu menembus karakteristik Dharma pelindung dari ke-10 orang tersebut. 542. Ke-10 kultivator tahap transendensi menyerang bersama-sama, dan langit dipenuhi dengan cahaya harta sihir. Harta sihir yang mereka keluarkan semuanya adalah harta sihir tingkat 5. Harta-harta itu sangat kuat, jauh di luar kemampuan kultivator tahap surgawi biasa. Harta karun ajaib itu menembus monster gurita dan turun ke kepala Gu Chen. Mata Gu Chen menyipit. Harta sihir itu telah mencapai peringkat 5, dan telah melampaui harta sihir tingkat surga di benua Kunlun. Bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia tidak yakin bisa menghadapinya secara langsung. Dalam menghadapi bahaya, dia mengayunkan tangannya, dan sebuah pedang panjang emas muncul di tangannya. Mengaum. Begitu pedang Kaisar Kunlun muncul, bayangan naga emas keluar dari bilah pedang, memancarkan kekuatan naga yang tak terbatas. Jika ada satu senjata yang dibawa Gu Chen dari benua Kunlun yang mampu menandingi harta sihir tingkat 5, itu pasti pedang Kaisar Kunlun. Pedang Kaisar Kunlun berasal dari reruntuhan Kunlun. Pedang itu tidak ditempa oleh para kultivator benua Kunlun, melainkan berasal dari luar angkasa. Saat itu, Huang Fu Wuji hanya mampu mengaktifkan sebagian kecil kekuatan pedang Kaisar Kunlun, dan dia tak terkalahkan. Gu Chen saat ini hanya lebih kuat dari Huang Fu Wuji kala itu. Pada saat itu, dengan pedang Kaisar Kunlun di tangannya, seluruh auranya berubah. Dentang. Suara dengung pedang yang keras menggema di antara awan. Pedang Gu Chen membekukan area sejauh ratusan kilometer. Cahaya pedang emas itu memancar keluar, dan kedua harta karun sihir tingkat 5 menanggung dampak terberatnya. Retakan. Bang. Kedua harta sihir yang sangat ampuh itu bagaikan kertas, langsung terbelah menjadi dua saat terkena kilatan pedang. Bagaimana ini mungkin? Kedua harta karun magis itu terhubung dengan pikiran kedua ahli tahap transendensi. Keduanya merasa seperti disambar petir. Mereka merasakan rasa manis di tenggorokan mereka, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Pada saat itu, harta karun magis lainnya telah mendekati Gu Chen. Dua pancaran cahaya keluar dari matanya. Rotasi ruang waktu. Ruang dalam radius 30 meter di sekitar Gu Chen benar-benar terdistorsi, dan dia berubah menjadi bayangan kabur. Semua harta sihir bergegas masuk, tetapi mereka bergegas keluar dari ruang yang terdistorsi. Beberapa harta sihir bertabrakan satu sama lain, sementara yang lain mendarat di depan para kultivator yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Sejenak, para kultivator dari berbagai sekte diliputi oleh cahaya harta karun sihir. Di tengah jeritan, beberapa terluka, dan beberapa tewas. Sungguh mantra spasial yang dahsyat. Pupil mata ke-8 Master Alam Transendensi itu menyempit. Mereka mendengar bahwa kultivator pengembara berambut putih ini mengetahui mantra waktu dan menyebabkan Xiao Jing dari sekte Tiandao menderita kerugian besar. Sekarang dia mahir dalam mantra ruang, sepertinya tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Hentikan mereka. Gu Chen mengeluarkan gelombang suara dari mulutnya dan memerintahkan 300 monster untuk mengejar 10 Master Alam Transendensi. Meskipun patung Dharma Langit dan Bumi mereka dapat menahan kabut beracun untuk waktu yang lama, tetap saja sangat sulit bagi mereka untuk terjerat oleh monster gurita. Di bawah komando Gu Chen, 300 monster gurita mengayunkan tentakel mereka dengan liar, menutupi langit dan bumi.
Sebagian besar ahli alam transendensi terjerat dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Kraken tidak bisa dibunuh, dan mereka harus berhati-hati terhadap gas beracun, sehingga sulit bagi mereka untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Penipu, yang itu. Hanya 1 dari 10 orang itu yang berhasil menembus garis pertahanan monster gurita tepat waktu, bergegas menuju Gu Chen dengan kecepatan kilat. Patung-patung Dharma langit dan bumi berputar di belakangnya. Di balik patung-patung Dharma itu terdapat hutan yang rimbun, dan aroma tumbuh-tumbuhan sangat pekat. Dia mempelajari hukum kayu. Ekspresi Gu Chen tampak waspada. Para master alam transendensi sudah dapat mengerahkan kekuatan hukum di area yang luas, dan patung Dharma adalah manifestasi terkuat mereka. Kekuatan hukum jauh lebih menakutkan daripada mantra biasa, dan itu cukup untuk melukai tubuhnya. Api mengalahkan kayu. Akan kuberikan kau sedikit rasa dari api matahari sejati. Dengan sebuah pemikiran dari Gu Chen, api matahari sejati dipanggil dari kehampaan, berubah menjadi gagak emas berkaki 3 yang terbang menuju patung Dharma langit dan bumi milik lawan. Energi kayu yang tebal itu menyala ketika bertemu dengan api matahari sejati, dan hutan dengan cepat berubah menjadi lautan api. Alis sang penguasa alam transendensi berkedut. Huff, trik-trik yang tidak penting. Dia segera mengerahkan lebih banyak kekuatan hukum kayu, dan hutan di dalam patung Dharma tumbuh tanpa batas, dan api liar tidak dapat membakarnya semuanya. Meskipun api matahari sejati tidak akan berhenti sampai membakar targetnya, ia menghadapi kekuatan murni dari hukum kayu. Bahkan jika api melawan kayu, ketika energi kayu cukup kuat, ia masih bisa membalikkan keadaan. Gu Chen melihat bahwa api matahari sejati secara bertahap menyebar dan melemah di hutan yang terus tumbuh kembali, dan matanya menunjukkan ekspresi serius. Patung-patung Dharma langit dan bumi milik lawannya semakin meluas, berusaha untuk memasukkannya juga. Pergi. Sang master alam transendensi kembali menyingsingkan lengan bajunya, dan total 7 paku kayu berubah menjadi pancaran cahaya dan terbang keluar. Dengan dukungan dari patung Dharma langit dan bumi miliknya, kekuatan ketujuh paku kayu itu meningkat pesat, dan mereka mengincar berbagai bagian tubuh Gu Chen. Huff. Gu Chen mendengus dingin, dan pedang kun luntir di tangannya bergetar. 7 hingga 8 naga emas bercakar 5 muncul dan berputar mengelilingi tubuhnya. Ding, 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 ding. Seperti hujan yang jatuh di daun pisang, 7 paku kayu itu mendarat di bayangan naga emas, menyebabkan bayangan itu roboh satu persatu. Gu Chen juga mundur 2 langkah. Meskipun dia berhasil menahan serangan ini, dia menyadari perbedaan besar dalam tingkat kultivasi antara dirinya dan lawannya. Mereka berada di alam yang sangat berbeda, dan lawan dapat menggunakan kekuatan hukum kayu sesuka hati. Jika pertempuran ini berlanjut, itu akan sangat merugikan baginya. Selain itu, masih ada 9 musuh, dan mereka akan segera melepaskan diri dari gurita monster itu. Bagaimana dia bisa menghadapi mereka? Mengaum. Kera putih menyadari bahaya yang mengancam Gu Chen. Dia membuka telapak tangannya yang menutupi langit dan bulan, lalu meraih ahli alam karakteristik Dharma itu. Kera iblis ini. Wajah orang itu dipenuhi rasa takut, dan dia tiba-tiba mengaktifkan patung Dharma langit dan bumi miliknya. Banyak sekali sulur yang mencuat dari patung itu dan melilit telapak tangan kera putih, membuatnya sulit bergerak. Aku akan melumpuhkan lenganmu. Mata pihak lain menjadi dingin, dan dia dengan santai mengeluarkan harta Dharma lainnya. Itu adalah sabit tajam, dan dia mencoba memotong seluruh lengan kera putih. Beraninya kau. Gu Chen sangat marah. Tiba-tiba, sebuah tornado muncul di telapak tangannya, dan dia melemparkannya keluar. Boom, boom, boom. Begitu tornado itu meninggalkan telapak tangannya, ia dengan cepat membesar, membawa serta aliran udara yang kuat. Serangan itu menghantam patung Dharma langit dan bumi milik lawan, menerbangkan tanaman yang tak terhitung jumlahnya ke langit. Sulur-sulur yang melilit lengan kera putih semuanya hancur berkeping-keping. Menghancurkan. Gu Chen menepuk telapak tangannya, dan langit kembali berubah warna. Kilat muncul begitu saja dan menyambar patung Dharma lawan. Gemuruh, gemuruh. Sesaat kemudian, ular-ular listrik menari liar, dan badai mengamuk. Api matahari sejati yang telah terpecah oleh patung-patung Dharma bertemu dengan angin kencang, dan seketika terbakar seperti api di padang rumput. Angin memperbesar kobaran api, dan api memperbesar kobaran angin. Patung-patung Dharma itu langsung terbakar, dan sekeras apapun usaha dilakukan, api itu tidak dapat dipadamkan. Tidak bagus. Ekspresi kultivator itu berubah drastis. Dia merasakan bahwa patung Dharmanya runtuh, dan kulit kepalanya terasa kebas. Ketika Gu Chen melihat bahwa mantra Dharma elemen angin dan api matahari sejati begitu kuat, dia sangat gembira, dan dia melangkah maju. Desir. 543. Ia khawatir pihak lawan memiliki harta Dharma untuk melindungi mereka, sehingga sulit untuk membunuh mereka dalam satu serangan. Karena itu, ia tidak menggunakan jurus pembunuh yang kuat seperti palu pelukan matahari dan tinju pembunuh aksen super. Sebagai gantinya, ia menggunakan tinju waktu Kaisar Langit. Kekuatan waktu bersifat menyeluruh. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh harta Dharma biasa. Gemuruh. Tinju waktu Kaisar Langit melayang keluar dengan ringan. Tinju Gu Chen memancarkan cahaya warna-warni. Tampak megah, tetapi di mata Master Alam Transendensi, tinju itu mengandung niat membunuh yang mematikan. Armor bagian dalam yang dikenakannya hampir seketika memancarkan cahaya terang, mencoba menahan pukulan ini. Namun, seperti yang telah ditebak Gu Chen, kekuatan waktu sulit untuk ditahan. Ham!
Kekuatan waktu yang dahsyat menimpa sang penguasa alam transendensi. Daging dan darahnya layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan rambut hitamnya berubah menjadi helaian putih. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan dalam tubuhnya melemah dengan cepat. Sang transendensi yang goyah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan roboh. Pada saat itu, Gu Chen memperlihatkan seringai jahat dan mengangkat pedang agung Kunlun di tangannya. Dentang. Dengan satu tebasan pedang, tubuh Master Alam Transendensi terbelah menjadi dua. Bahkan roh primordialnya pun tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan dihancurkan oleh kekuatan naga pedang Kunlun Tir. Mayatnya jatuh dari langit. Pemandangan ini tersaksikan oleh banyak kultivator yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Hal itu membuat banyak dari mereka merasakan merinding di hati. Mati. Seorang Master Alam Transendensi benar-benar tewas di tangan seorang kultivator alam surgawi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ekspresi kesembilan Master Alam Transendensi yang masih bertarung melawan monster gurita berubah dingin. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa ada risiko kematian dalam pertempuran ini. Awalnya mereka mengira akan mudah mengalahkan pihak lawan dengan ke-10 orang yang bekerja sama. Siapa sangka pihak lawan memiliki mantra Dharma yang tak terbatas dan benar-benar membunuh salah satu rekan mereka. Rambut putih Gu Chen berkibar tertiup angin saat dia menatap 9 Master Alam Transendensi di sekitarnya dan meraung. Semuanya silakan datang. Berapapun jumlah kalian yang datang, aku akan melayani kalian semua. Demikian pula, karena kalian berani datang ke sini, kalian harus siap secara mental untuk mati. Bahkan jika kalian hanya menonton dari jauh, jika aku tidak senang, aku tetap akan mengambil nyawa kalian. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba menoleh ke arah kerumunan kultivator di utara. Di antara kerumunan itu, dia melihat beberapa sosok yang familiar. Mereka adalah Zhuang Fan, pendeta Taoisme, dan yang lainnya. Mereka telah bersaksi melawannya di Gunung Penglai. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan dikepung dan dibunuh hari ini, jadi mereka datang untuk menyaksikan kejadian itu. Berlari. Melihat Gu Chen sepertinya menyadari kehadiran mereka, ekspresi Bibi Ma, Zhuang Fan, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka berbalik dan ingin melarikan diri dari kerumunan. Gu Chen tersenyum sinis dan mengulurkan telapak tangannya ke arah mereka. Ledakan. Air laut tiba-tiba bergejolak naik turun, berubah menjadi gelombang-gelombang mengerikan. Setiap gelombang lebih kuat dari sebelumnya, dan menghantam kelompok besar kultivator di utara. Dia berbalik lagi, 2 tornado muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke laut di selatan. Tiba-tiba, sebuah pusaran air yang menghubungkan langit dan bumi muncul, menyapu ke arah para petani di selatan. Dia menunjuk ke langit di sebelah barat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, awan gelap menutupi langit. Ular-ular perak bergulir di dalam awan, dan petir yang dahsyat menyambar. Dia mengibaskan lengan bajunya lagi, dan asap hitam keluar dari lengan bajunya. Asap itu terbang ke arah timur dan membesar dengan cepat, dan terdengar jeritan iblis samar di dalam asap tersebut. Asap hitam menyebar dan menutupi seluruh langit timur. Di dalam asap itu, para iblis bergerak dan menangkap para kultivator dari berbagai sekte. Gerakan ini terkait dengan sayap iblis jatuh Huang Fuji. Setelah Gu Chen memakan buah roh yang terbentuk dari sayap iblis jatuh, tubuhnya memiliki kekuatan supranatural yang berhubungan dengan iblis nether. Dia menggabungkannya dengan mantra spiritual elemen gelap yang telah dikuasainya untuk membentuk gerakan pembunuh yang mengerikan. Dia telah mempelajari total 800 mantra spiritual dari lukisan pemandangan alam yang kembali karya Guru Pulau Penglai, yang melibatkan berbagai hukum. Sekarang setelah dia menguasainya dan menggunakannya sesuai dengan kondisi setempat, dia seketika mendatangkan bencana alam yang mengerikan ke segala arah. Apakah anak ini gila? Melihat bahwa Gu Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya melawan mereka tetapi menyerang para kultivator di kejauhan, ke-9 Master Alam karakteristik Dharma itu gemetar ketakutan. Perlu dicatat bahwa sebagian besar kultivator yang datang untuk menonton berasal dari sekte mereka. Karena pihak lain telah mengalihkan perhatiannya untuk berurusan dengan mereka, jelas bahwa dia ingin meningkatkan kerusakan pada Pulau Abadi Penglai. Kebenciannya terhadap sekte-sekte di Pulau Abadi Penglai telah mencapai tingkat ekstrim. Jika mereka membiarkannya lolos hari ini, akan terjadi malapetaka besar di masa depan. Kita harus membunuh anak ini secepat mungkin. Ke-9 Master Alam karakteristik Dharma tidak menahan diri lagi. 3 di antara mereka akhirnya berhasil membebaskan diri dari monster gurita dan menyerang Gu Chen. Namun, Gu Chen telah menggunakan mantra spiritual berskala besar, dan gelombang besar serta badai dahsyat ada di mana-mana. Mereka tidak bisa mendekatinya dalam waktu singkat. Kera Putih, bersiaplah untuk berlari. Melihat kekacauan di sekitarnya, Gu Chen berbisik kepada Kera Putih. Dia menyerang para kultivator di sekitarnya. Meskipun dia ingin membalas dendam pada Pulau Abadi Penglai, dia juga ingin menciptakan lebih banyak kekacauan. Jika orang-orang ini mengepung bagian langit ini dengan rapat, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Setelah membunuh seorang Master Alam karakteristik Dharma dengan susah payah, Gu Chen menyadari jurang pemisah antara dirinya dan alam karakteristik Dharma. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan 9 ahli yang tersisa, jadi dia harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, ia juga berharap bahwa kerugian besar yang ia timbulkan pada Pulau Abadi Penglai akan membuat mereka ragu dan mengurungkan niat untuk mengejarnya setelah ia berhasil melarikan diri. Di tengah kekacauan, mata ekstrim ungu Gu Chen berkedip-kedip. Dia menemukan rute pelarian terbaik dan melayang ke langit bersama Kera Putih, yang telah kembali ke wujud aslinya.
Dia menerobos pengepungan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Sebelum pergi, dia mengaktifkan pedang Kunlun Tir dengan seluruh kekuatannya dan menyerang ketiga master alam karakteristik Dharma yang sedang menyerbu. Ledakan. Sinar pedang emas sejauh beberapa puluh meter menyelimuti langit, membuat lautan yang sudah kacau menjadi semakin berbahaya. Gerakan ketiga master alam karakteristik Dharma sangat terpengaruh. Seluruh tubuh Gu Chen diselimuti cahaya bintang. Dalam menghadapi bahaya, dia melepaskan jurus langkah bintang dan bulan hingga batas maksimal, menampilkan kehebatan gerakan kaki yang luar biasa. Dia dengan cepat melarikan diri dari medan perang yang kacau. Sekumpulan orang yang tidak berguna. Kalian banyak sekali, tapi bahkan tidak bisa menangkap anak kecil. Pada saat itu, suara menggelegar tiba-tiba terdengar dari langit. Seorang lelaki tua berjubah biru turun dari langit dan menekan tangannya ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, gelombang laut yang bergejolak mereda, angin kencang berhenti bertiup, awan gelap di langit menghilang, dan asap hitam menguap. Hanya dengan mengangkat tangannya, dia mematahkan semua mantra Gu Chen, memungkinkan dunia yang cerah dan jernih muncul kembali di medan perang yang kacau. Langkah kaki Gu Chen tiba-tiba terhenti. Rasa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke tulang punggungnya. Seorang master alam tubuh Dharma. Setelah 10 master alam karakteristik Dharma gagal mengalahkan Gu Chen dengan cepat dan bahkan menyebabkan lebih banyak korban, para master alam tubuh Dharma dari Pulau Abadi Penglai akhirnya tidak dapat menahan diri dan melakukan serangan. Ini bukan lagi ranah besar di depan. Musuhnya dua ranah besar lebih kuat, dan tubuhnya telah lama berubah menjadi tubuh Dharma. Dia bukan lagi makhluk hidup biasa. 544. Seorang tokoh kuat Dharmakaya telah tiba. Pendatang baru itu adalah penguasa Pulau Penglai, Pulau Pengadilan Timur, yang dikenal sebagai Luo Fu yang abadi. Begitu dia muncul, kekacauan yang telah Gu Chen ciptakan dengan susah payah langsung berhenti. Gelombang besar dan badai mereda, menyelamatkan banyak kultivator yang melarikan diri. Luo Fu yang abadi telah bergerak. Bagus, sekarang kultivator pengembara berambut putih itu sudah pasti mati. Bahkan seorang tokoh besar Dharmakaya pun merasa khawatir. Anak itu terlalu menakutkan, tapi untungnya, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah lagi. Banyak kultivator yang menyaksikan kejadian itu bersorak gembira sekaligus merasakan ketakutan yang masih menghantui. Jika bukan karena kekuatan Dharmakaya, siapa yang tahu berapa banyak korban jiwa yang akan terjadi hari ini. Senior Luo Fu, kami ceroboh dan meremehkan musuh. Kesembilan tokoh utama Dharmakaya itu merasa malu ketika melihat senior mereka bertindak. Begitu banyak dari mereka yang pergi untuk menghadapi bocah alam surga, tetapi pada akhirnya, mereka masih membutuhkan bantuan dari seorang ahli kekuatan senior. Ini terlalu memalukan. Jika Immortal Luo Fu tidak bertindak, penipu itu pasti sudah melarikan diri. Itu akan menjadi lelucon yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, kesembilan pendekar Dharmakaya itu memandang Gu Chen dengan amarah dan kebencian. Gu Chen berdiri di tempat seolah-olah sedang berjalan di atas es tipis, tidak dapat bergerak karena telah terkunci oleh aura Dewa Luo Fu ini. Di bawah pemahaman ilahinya, pihak lain itu sedalam dan tak terduga seperti samudra. Ia berdiri di sana seolah-olah menyatu dengan langit dan bumi. Dasar bocah nakal, kau benar-benar telah menyebabkan bencana besar. Luo Fu yang abadi menatap Gu Chen dengan ekspresi tidak ramah. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, sebenarnya tidak pantas baginya untuk melawan bocah dari alam surga, tetapi situasi saat ini terlalu berbahaya. Jika dia tidak bertindak, Pulau Penglai akan menderita kerugian besar. Dia sudah bertahun-tahun tidak mengambil langkah apapun. Sekarang dia dipaksa untuk mengambil langkah oleh seorang anak nakal, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa disyukuri. Gu Chen menarik napas dalam-dalam, menggenggam pedang Kaisar Kunlun, dan mengarahkannya ke Dewa Luo Fu. Dia tidak punya jalan keluar. Sekuat apapun musuhnya, satu-satunya pilihannya adalah bertarung sampai akhir. Kera Putih juga memahami situasi tersebut dan menunjukkan giginya. Garis vertikal abu-abu baru di antara alisnya sebenarnya berputar saat ini, seolah-olah suatu kekuatan akan menerobos segel tersebut. Dalam krisis hidup dan mati ini, semangat juang Gu Chen telah mencapai puncaknya. Keberanianmu memang patut dipuji. Sayangnya, kamu tidak tahu betapa luasnya dunia ini, dan betapa tidak berartinya dirimu saat ini. Di langit tinggi yang jauh di sana, tempat tak seorang pun memperhatikan, guru Pulau Penglai bergumam pada dirinya sendiri tanpa ekspresi sambil berdiri di atas awan dan mengamati pemandangan ini. Pedang di tanganmu tampak sangat luar biasa. Monyet ini juga tidak biasa. Mata Luo Fu berkilat penuh keserakahan saat ia menatap Gu Chen yang penuh tekad. Karena dia sudah muncul, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan keuntungan? Dia baru menyadari bahwa pedang di tangan lawannya cukup luar biasa, tetapi dia sebenarnya tidak bisa melihat tingkat kekuatannya. Dia sedikit tergoda. Tak perlu diragukan lagi, kera putih itu pasti memiliki garis keturunan yang kuat. Raih pedangmu, raih binatang rohmu. Luo Fu yang telah disempurnakan dengan cepat mengambil keputusan dan meraihnya dengan tangannya. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi menerjang ke arah Gu Chen. Sebelum dia sempat menusuk dengan pedang agung Kunlun, dia terlempar ke belakang dan memuntahkan beberapa tegukan darah. Luo Fu yang telah mencapai kesempurnaan tidak menggunakan mantra-mantra rumit dan hanya menekan Gu Chen dengan kekuatan kultivasinya yang luar biasa. Hehe, aku akan mengambil binatang roh ini. Dia memunculkan sebuah tangan raksasa dan mencengkeram kera putih itu dengan erat. Kera putih itu berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri, tetapi ia ditahan dengan kuat oleh tangan itu. Itu adalah tangan ketertiban yang dibentuk oleh kekuatan hukum semata. Di hadapan kekuasaan absolut, ia tak tergoyahkan.
Lepaskan saja. Gu Chen meraung. Energi Yin Dan yang menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang dua ritual Yin Yang, menebas ke arah Luofu yang sempurna. Dentang. Luofu yang telah disempurnakan menjentikkan jarinya, dan cahaya spiritual muncul. Pedang dua ritual Yin Yang, yang selalu berhasil, dikalahkan dengan telak. Terlalu kuat. Kekuatan alam Dharmakaya telah mencapai tingkat tertinggi. Bahkan teknik rahasia terkuat Gu Chen pun tidak berpengaruh padanya. Dentang. Namun, Gu Chen menolak untuk menyerah. Dia memegang pedang agung Kunlun dengan kedua tangan dan menusuk tangan yang mencengkeram kera putih itu, mencoba membantu kera putih itu melarikan diri. Saat ini, dia sudah menyerah untuk melarikan diri. Dia hanya berharap bisa membantu kera putih itu melarikan diri. Namun, tatapan mata Luofu yang telah disempurnakan dipenuhi dengan ejekan saat dia melambaikan lengan bajunya. Angin kencang bertiup di kehampaan, menerpa Gu Chen beberapa kali. Bersamaan dengan itu, pedang Kunlun Tirk miliknya terlepas dari tangannya. Luofu yang telah disempurnakan melambaikan tangannya, dan pedang agung Kunlun mendarat di tangannya. Hanya dengan sekali pandang, dia tidak tega untuk melepaskannya. Harta karun yang bagus. Dari mana asal barang ini? Mungkinkah ini senjata surgawi? Dia merasa terkejut sekaligus senang. Sambil memegang pedang di tangannya, dia menyadari bahwa kekuatan tersembunyi pedang itu jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat. Dia segera menahan ekspresinya, takut orang lain juga akan menemukan rahasia pedang itu. Perlu diketahui bahwa jika pedang ini benar-benar mencapai tingkat senjata surgawi, maka pedang ini akan setara dengan harta karun dari 13 sekte abadi. Begitu orang-orang mengetahuinya, siapa yang tahu berapa banyak kultivator yang akan datang untuk merebutnya. Saat memikirkan hal ini, matanya dipenuhi niat membunuh ketika dia menatap Gu Chen lagi. Tidak peduli bagaimana anak ini mendapatkan pedang tersebut, rahasia pedang itu tidak akan terungkap selama dia sudah mati. Teknik tangannya berubah, dan jari-jarinya berubah menjadi cakar penangkap naga. Dia mencengkeram kepala Gu Chen, ingin merobek kepalanya dan menghancurkan roh purbanya. Mengaum. Pada saat itu, monyet yang telah ia tangkap dengan tangan kosongnya tiba-tiba bergerak. Garis abu-abu vertikal di antara alis kera putih terbuka pada saat ini dan berubah menjadi pupil berwarna abu-abu. Bersamaan dengan raungannya, seberkas aura mengerikan muncul dari mata ketiga di antara alisnya, dan menyapu sekitarnya seperti angin kencang yang menerjang dedaunan musim gugur. Bum bum bum. Void Hand yang terbentuk dari kekuatan murni hukum-hukum tersebut ternyata telah dihancurkan secara paksa. Bagaimana ini bisa terjadi? Luofu yang telah disempurnakan sangat terkejut, dan tangannya yang tadi mencengkeram Gu Chen tanpa sadar berhenti. Ah! Saat dia lengah, Gu Chen bergegas mendekat tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia seperti binatang buas berambut putih, dan matahari serta bulan muncul di tangannya. Palu penopang bulan yang merangkul matahari ini menghabiskan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuhnya saat menghantam dengan keras ke arah avatar Luofu yang sempurna. Bang! 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 Avatar Luofu yang telah disempurnakan memancarkan sinar cahaya yang melimpah. Kekuatan hukum melindungi tubuhnya, jadi itu bukanlah masalah besar. Ketika seorang kultivator mencapai alam Dharmakaya, tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada tubuh emas abadi milik Gu Chen. Ada perbedaan dua alam, jadi bagaimana mungkin Gu Chen dengan mudah melukainya? Sekalipun dia baik-baik saja, rambut Luofu yang telah disempurnakan menjadi acak-acakan akibat serangan tak terduga ini, dan dia berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Dalam amarahnya, dia menendang Gu Chen hingga terpental. Sialan kau, berani-beraninya kau tidak sopan padaku. Aura di sekeliling tubuhnya berkobar, dan dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Gu Chen menjadi berkeping-keping. Mengaum. Pada saat itu, kera putih yang membuka mata ketiganya tiba-tiba menyerbu ke arah Luofu yang sempurna. Ia membuka mulutnya, dan giginya yang sangat tajam menggigit bahu Luofu yang sempurna. Merobek. 545. Binatang terkutuk, kalian semua pantas mati. Karena sangat marah, dia menyingkirkan kera putih itu dan membuka telapak tangannya, membentuk telapak tangan raksasa yang menutupi langit. Telapak tangan ini terkondensasi dari kekuatan hukum murni dan meliputi radius beberapa ribu kaki, termasuk Gu Chen dan kera putih itu. Dia telah memutuskan untuk menghadapi makhluk roh itu juga. Dengan sifat yang keras kepala seperti itu, akan sulit baginya untuk menjinakkannya. Akan lebih baik untuk membunuhnya saja dan menggunakan mayatnya sebagai bahan. Di bawah telapak tangan ini, bahkan kehampaan pun tampak hampir runtuh. Semua kultivator di kejauhan kesulitan bernapas di bawah tekanan kekuatan Dharmakaya yang dahsyat. Apakah sudah berakhir? Melihat bahwa ia tidak lagi mampu menahan serangan ini, mata Gu Chen dipenuhi keputusasaan. Ia memeluk kera putih itu erat-erat dan menggunakan punggung serta dadanya untuk melindunginya. Saat ini juga, Senior Gu, orang itu adalah orang yang berpura-pura menjadi keturunan klan Gu. Sepertinya Anda tidak perlu melakukan apapun. Dia sudah selesai. Xiao Jing, Ding Yao, dan murid sejati sekte abadi lainnya menemani seorang wanita ramping berbaju ungu yang tampak berusia sekitar 20-an. Melihat bahwa ahli Dharmakaya dari Pulau Penglai telah bergerak duluan, Xiao Jing merasa senang. Wanita berpakaian ungu itu melihat Gu Chen dari kejauhan. Dia melihat Gu Chen melindungi seekor monyet dalam pelukannya dan melihat wajahnya yang teguh dan pantang menyerah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan. Sebelum tiba, dia sudah mengangkat tangannya. Sebuah belati terbang emas muncul di telapak tangannya, memancarkan tekanan yang sangat dahsyat.
Kemudian, dengan kecepatan kilat, belati itu melintasi kehampaan dan menebas telapak tangan raksasa yang menutupi langit yang hendak jatuh di kepala Gu Chen. Cih! Pisau terbang itu melesat, dan telapak tangan raksasa yang menutupi langit runtuh dalam sekejap, berubah menjadi badai energi yang dahsyat. Pada saat itu, wanita berbaju ungu juga melangkah maju dan langsung muncul di depan Gu Chen. Dengan lambaian tangannya yang santai, badai itu lenyap tanpa meninggalkan jejak bahaya bagi Gu Chen. Siapa kamu? Luofu yang abadi bertanya dengan marah dan takut ketika dia melihat serangannya langsung dipatahkan. Wanita berbaju ungu itu mengabaikan immortal Luofu seolah-olah dia bukan siapa-siapa di matanya. Dia hanya menatap Gu Chen. Siapa nama ayahmu? Suaranya tenang. Gu Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya. Ia memiliki sepasang kaki yang panjang dan ramping, dan wajah cantiknya memancarkan semangat kepahlawanan yang jarang terlihat pada wanita biasa. Kulitnya berwarna seperti gandum, yang jarang ditemukan pada wanita. Dia memancarkan aura gagah berani dan tampak tangguh. 7 pedang tirani absolut. Gu Chen mengenali kemampuan ilahi yang baru saja digunakan pihak lain dan mengetahui identitas pihak lain tersebut. Ayahku bernama Gu Tianming, dan kakekku bernama Gu Yuan. Gu Chen menjawab dengan jujur. Kera putih di pelukannya telah jatuh koma karena telah membuka paksa mata ketiganya. Gu Chen sangat membutuhkan pertolongan. Ketika wanita berbaju ungu itu mendengar jawaban Gu Chen, secercah kelembutan yang jarang terlihat muncul di wajahnya yang gagah berani. Baik, tunggu di sini, katanya. Kau berasal dari klan Gu. Gu Chen ingin menanyakan identitasnya, tetapi ia terinterupted oleh jawaban wanita itu yang angkuh dan tak perlu dipertanyakan. Apa maksudmu dengan tidak peduli dengan klan? Kalau soal senioritas, akulah kakak perempuanmu. Ingat, saya Gu Lianyu. Lalu dia menoleh dan menatap guru spiritual Luofu dengan senyum meremehkan. Seorang petani Dharmakaya yang bermartabat sedang menindas seorang anak. Ketika guru spiritual Luofu mendengar ini, ekspresinya berubah dan dia menggertakkan giginya. Siapakah kamu? Apakah kamu mengenal penipu ini? Saat itu juga, Xiao Jing, Ding Yao, dan yang lainnya segera terbang mendekat. Bahkan sebelum mereka tiba, suara mereka sudah terdengar jauh. Senior Gu, ada apa? Mengapa Anda ingin menyelamatkan anak ini? Anak ini berpura-pura menjadi keturunan klan Gu. Dia pantas mati. Ketika Gu Lianyu mendengar ucapan semua orang, dia melihat sekeliling. Dia melihat 9 ahli manifestasi Dharma yang babak belur dan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Penglai. Akhirnya, pandangannya tertuju pada guru spiritual Luofu. Kemudian, suara dinginnya menggema di seluruh tempat itu dan sampai ke telinga semua orang. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang garis keturunan klan Guku? Untuk menyerang garis keturunan klan Guku. Garis keturunan klan Gu. Suaranya menggema dan semua orang yang mendengarnya, termasuk Xiao Jing, Ding Yao, Zhuang Fan, Pendeta Ma, dan yang lainnya di kejauhan, semuanya tercengang. Pupil mata guru spiritual Luofu menyempit saat itu dan dia berseru tak percaya. Kamu berasal dari klan Gu. Kau bilang dia berasal dari garis keturunan klan Gu. Ding Yao segera tersadar, senior, orang di hadapan Anda adalah Gu Lianyu dari klan Gu. Itu benar sekali. Gu Lianyu. Ketika guru spiritual Luofu mendengar nama ini, keterkejutan di matanya menjadi semakin besar. Jika ingatannya benar, orang ini adalah salah satu dari 10 jenius terkemuka yang diakui publik di benua roh abadi. Dia adalah salah satu dari 2 orang paling terkenal dari generasi muda klan Gu. Karena sifatnya yang dominan, dia dikenal sebagai penguasa wanita. Dia tidak menyangka klan Gu akan mengirimnya ke Pulau Penglai. Dia tidak menyangka anak bernama Gu Chen ini bukan penipu, melainkan keturunan sejati klan Gu. Bagaimana ini mungkin? Xiao Jing dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penipu yang mereka kira adalah keturunan sejati klan Gu. Saat itu, mereka teringat kembali perkataan Gu Chen. Dia selalu bersikeras bahwa nama keluarganya adalah Gu. Kami telah menendang sebuah lempengan logam. Ekspresi Xiao Jing seperti orang yang baru saja menelan lalat. Dia berharap klan Gu akan mengirim seseorang untuk menghukum Gu Chen yang palsu, tetapi tampaknya justru sebaliknya. Apakah pria itu benar-benar dari klan Gu? Nun Ma, yang pernah menuduh Gu Chen sebagai penipu, kini diliputi kepanikan. Siapa sangka keadaan akan berubah seperti ini? Gu Lianyu berdiri di samping Gu Chen. Dengan pemimpin wanita klan Gu ini, yang namanya telah mengguncang seluruh benua roh abadi di usia yang begitu muda, sebagian besar kultivator Pulau Penglai tercengang. Meskipun dia berasal dari garis keturunan klan Gu, memang benar dia mencuri dari paviliun Penglai, dan memang benar dia menghancurkan semua sekte di Pulau Penglai. Dia telah menyebabkan kerugian besar bagi Pulau Penglai dan membunuh banyak kultivator. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, kan? Guru spiritual Luofu mengertakkan giginya sambil menatap Gu Lianyu. Dia tidak tahu seberapa jauh wanita itu akan bertindak untuk melindungi Gu Chen, tetapi dia tidak ingin membiarkannya lolos begitu saja. Sekalipun pemimpin wanita klan Gu itu berada di hadapannya, usianya baru sekitar 20-an. Jika dia menyerah padanya, akan sangat memalukan jika kabar itu tersebar. Selain itu, jika dia membiarkan Gu Chen pergi, dia harus mengembalikan pedang milik Gu Chen. Hal ini membuatnya semakin enggan. Mendengar ucapan guru spiritual Luofu ini, para kultivator Pulau Penglai di sekitarnya langsung merasa sedikit berani dan angkat bicara. Itu benar, Gu Chen ini membunuh orang yang tidak bersalah, kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Bisakah keturunan klan Gu melakukan apapun yang dia inginkan?
Kerumunan itu menjadi marah dan menuduh Gu Chen secara verbal, tidak ingin masalah ini berakhir di situ. Xiao Jing melihat begitu banyak orang mengecam Gu Chen dan menyadari bahwa ini adalah sebuah peluang. Senior Gu, meskipun Gu Chen ini adalah anggota klan Gu, demi reputasi klan Gu, Anda harus memperlakukannya secara adil. Dia mengertakkan giginya dan memberi saran. Mendengar itu, Gu Lian Yue melirik Xiao Jing dengan senyum yang bukan senyum sungguhan, lalu menatap kultivator lainnya. Apakah aku salah dengar? Maksudmu, bocah nakal ini telah menyebabkan kerugian besar bagi Pulau Penglaimu. Apakah maksudmu Pulau Penglaimu penuh sampah? Bahkan anak kecil pun bisa membalikkan dunia. Kata-katanya tidak menyenangkan untuk didengar dan tidak menghormati siapapun. Para kultivator Pulau Penglai tidak bisa menahan ekspresi mereka setelah mendengar ini, terutama para kultivator tingkat tinggi. Mereka juga tahu bahwa masalah ini terlalu memalukan. Begitu banyak sekte, begitu banyak kultivator, dan bahkan para ahli fase hukum telah dimobilisasi, tetapi tetap saja korban jiwa sangat banyak. Aku tidak peduli berapa banyak orangmu yang mati, dan aku tidak peduli apakah tuduhanmu tentang dia mencuri itu benar atau salah. Demi reputasi klan Gu untuk apa? Demi ketidakberpihakan untuk apa? Ini benar-benar tidak masuk akal. Percayalah, klan Guku selalu menjadi klan yang paling protektif. Orang bernama Gu Chen ini berada di bawah perlindungan saya. Jika Anda memiliki ketidakpuasan, hadapi saya. Saat kata-katanya terucap, aura agung dan mendominasi memancar dari tubuhnya dan menyapu ke 9 langit dan 10 bumi. Ledakan. Para kultivator dalam radius beberapa ratus mil langsung merasakan aura yang sangat mendominasi ini. Seketika, mata banyak orang terbelalak dan mereka pingsan, langsung jatuh dari langit. Celepuk, celepuk. Sejumlah besar petani jatuh ke laut dalam keadaan linglung dan ditelan oleh ombak. 546. Aura bawaan itu langsung membersihkan area tersebut. Sebagian besar kultivator pingsan dan jatuh ke laut. Mereka yang beruntung mungkin ditemukan di pantai setelah bangun, sementara mereka yang kurang beruntung mungkin dimakan oleh ikan. Tidak banyak kultivator yang mampu tetap sadar. Hanya Immortal Luofu, 9 ahli fase Dharma, dan murid sejati dari sekte-sekte besar yang tersisa. Sekalipun mereka masih berdiri, banyak di antara mereka berada di ambang kejatuhan. Bahkan jiwa mereka pun gemetar di bawah pengaruh aura yang menakutkan itu. Silakan sampaikan jika Anda tidak puas. Maksud Gu Lianyu jelas, dia tidak peduli apa yang benar atau salah. Dia tidak akan berdebat dengan mereka. Dia akan bertarung dengan tinjunya. Nak, jangan terlalu sombong. Ini Pulau Penglai. Ekspresi Immortal Luofu tampak muram. Tindakan Gu Lianyu bagaikan tamparan di wajahnya. Dia tidak takut dengan kultivasinya. Menurutnya, meskipun gadis kecil ini berbakat, dia juga seorang Dharmakaya. Bagaimana mungkin dia kalah darinya? Dia berbicara dengan sopan hanya karena takut akan identitasnya sebagai anggota klan Gu. Tapi wanita itu sama sekali tidak peduli padanya. Berikan padaku. Gu Lianyu mengabaikan peringatan halus Immortal Luofu. Dia hanya menatap pedang Raja Kunlun di tangannya dan mengucapkan 2 kata dengan dingin. Melihat bahwa dia masih ingin mengambil kembali pedang yang diduga sebagai artefak abadi itu, Dewa Luofu tidak tahan lagi. Orang ini telah menyebabkan banyak korban jiwa di sekteku. Pedang ini harus digunakan sebagai kompensasi. Kau boleh membawanya pergi, tetapi pedang dan binatang buas itu harus tetap tinggal. Hal ini berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Luofu yang abadi memutuskan untuk mencoba meskipun itu menyinggung klan Gu. Jika pedang di tangannya benar-benar artefak abadi, maka tidak masalah jika dia menyinggung klan Gu. Paling buruk, dia hanya akan meninggalkan bisnis keluarganya dan pergi dari Pulau Penglai. Samudra itu begitu luas, dia tidak percaya klan Gu bisa menutupi langit hanya dengan 1 tangan. Aku akan mengatakannya lagi, berikan padaku. Gu Lianyu sepertinya mengetahui pikiran Immortal Luofu dan mengucapkan kata demi kata dengan dingin. Jangan coba-coba. Dewa Luofu sangat marah, seluruh tubuhnya dipenuhi aura alam Dharmakaya. Bibir Gu Lianyu melengkung mengejek. Dia mengulurkan tangannya secepat kilat. Tulang telapak tangannya berwarna keemasan dan memancarkan aura yang mendominasi. Seluruh ruangan tampak membeku ketika dia meraih kehampaan. Gu Chen terkejut saat melihat ini. Tulang eter tirani. Tulang telapak tangan lawannya sebenarnya adalah tulang tirani. Bukankah tulang tirani hanya tumbuh di antara tulang rusuk dada? Dengan gerakan itu, aura Taois Luofu seperti tikus yang bertemu kucing, dan aura itu surut ke dalam tubuhnya seperti air pasang. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku bahkan tidak bisa mengucapkan mantra. Matanya dipenuhi keter Zhen Jing'an saat ia menyadari bahwa di bawah kekuatan yang sangat mendominasi itu, kultivasinya benar-benar tertekan, dan ia sama sekali tidak bisa mengucapkan mantra apapun. Suara mendesing. Gu Lianyu mengepalkan jarinya dan pedang Kunlun Tirk terbang ke tangannya. Bersamaan dengan itu, dia melakukan tendangan berputar yang tepat sasaran. Suara mendesing. Guru Taois Luofu terlempar jauh akibat tendangannya. Dadanya remuk dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Sangat dahsyat, sesuai dugaan dari salah satu dari 10 anak ajaib terbaik. Melihat pemandangan ini, Xiao Jing, Ding Yao, dan yang lainnya merasa darah mereka membeku. Mengenal seseorang berdasarkan reputasi tidaklah sebaik bertemu langsung. Seorang guru terhormat dari alam Dharmakaya bahkan tidak mampu menahan 1 pukulan pun dari Gu Lianyu. Kemampuan Gu Lianyu memang sesuai dengan reputasinya yang hebat. Tak heran jika ia bisa disejajarkan dengan kakak dan saudari senior mereka di daftar putra surgawi.
Gu Lianyu mengalahkan Taois Luofu dalam satu gerakan. Kemudian, matanya yang dipenuhi semangat kepahlawanan menatap kesembilan ahli transendensi tersebut. Dengan tatapan itu, kesembilan orang itu ketakutan setengah mati. Kasihanilah kami, Pak Senior, kasihanilah kami. Kami tahu kesalahan kami. Bahkan Taois Luofu pun tak mampu menandinginya, jadi bagaimana mungkin kesembilan orang itu berani melawan. Dari kejauhan, beberapa kultivator yang tidak terpengaruh oleh aura yang mendominasi itu tersentak ketika melihat pemandangan ini. Reputasi seseorang seperti bayangan pohon. Pemimpin wanita klan Gu terlalu mendominasi. Menganiaya anggota klan saya adalah tindakan yang tak termaafkan. Dia tanpa ekspresi saat melambaikan tangannya. Pedang Golden Seven Jewel Tyrant Sabers terbang menuju 9 ahli transendensi. Xiao Jing dan Ding Yao sangat ketakutan hingga wajah mereka pucat pasi. Melihat sikap pemimpin wanita itu, dia akan membunuh siapapun yang menyinggung Gu Chen. Bahkan jika mereka mendapat dukungan dari Sekte Surgawi, mereka tetap gemetar ketakutan. Puci, puci, puci. Pedang tirani Seven Jewel menari-nari di udara. Bahkan ketika 9 ahli transendensi menggunakan hukum langit dan bumi mereka untuk menghalangnya, mereka tidak dapat memperlambatnya. 4 ahli alam transendensi langsung terbelah menjadi 2 di pinggang. Bahkan roh primordial mereka pun tidak dapat melarikan diri. 5 orang yang tersisa jauh lebih beruntung. Ketika Seven Jewel Tyrant Sabers hendak membunuh mereka, seseorang bergerak. Seberkas cahaya biru menyelimuti kehampaan seperti kabut tipis dan menghentikan Seven Jewel Tyrant Saber yang tersisa. Pedang terbang yang mampu memotong apapun itu jatuh ke dalam cahaya hijau seperti sapi yang jatuh ke rawa. Mereka benar-benar menghilang dengan sangat cepat. Gu Lianyu tak kuasa menahan diri untuk mendongak. Ia melihat seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah sarjana turun dari langit. Teman kecil Gu, dengarkan orang tua itu dan berhenti. Bagaimana? Orang yang datang adalah penguasa Pulau Penglai. Dia berdiri di sana tanpa jejak asap atau api, tetapi dia lebih mengintimidasi daripada siapapun. Tuan Pulau. Guru spiritual Luofu yang terluka parah tampak bersemangat. Dia tahu bahwa penguasa wanita keluarga Gu tidak akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan sekarang setelah penguasa pulau muncul. Bagaimanapun juga, penguasa Pulau Penglai adalah seorang master alam tempat tinggal surgawi dan master tingkat atas yang diakui oleh benua roh abadi. Saat melihat Tuan Pulau Penglai, mata Gu Chen memancarkan kebencian. Dialah penyebab semua ini, tetapi sekarang, dia tampil sebagai pembawa perdamaian. Saya Tuan Pulau Penglai, saya mohon maaf atas kurangnya sopan santun saya. Gu Lianyu menatap Tuan Pulau Penglai dan berkata dengan nada sopan, namun ekspresinya menunjukkan bahwa dia tidak takut. Aku ingin bertanya sesuatu. Aku mendengar bahwa Gu Chen kita membunuh muridmu dan mencuri harta Dharma dari pavilion Penglai. Benarkah itu? Jika itu benar, aku akan kembali ke sukuku dan memberitahu para tetua sukuku. Mereka akan datang dan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberimu keadilan. Mendengar ucapan Gu Lianyu, pupil mata penguasa Pulau Penglai menyempit tanpa disadari. Gadis kecil ini. Orang lain mungkin berpikir bahwa Gu Lianyu sedang menjaga harga dirinya, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mendengar peringatan tersembunyi dalam kata-katanya. Seorang junior berani mengancamnya di depan umum. Keluarga Gu memang sesombong dan angkuh seperti yang dirumorkan. Dia sangat marah. Karena wanita ini, semua rencananya berantakan. Dia menatap Gu Lianyu sejenak dan melihat ekspresinya yang tenang. Kemudian, dia menatap Gu Chen. Tidak, itu hanya kesalahpahaman. Aku sudah menyelidikinya. Bukan Gu Chen yang membunuh dan mencuri harta Dharma, melainkan murid lain dari pavilionku. Orang tua itu datang ke sini untuk membersihkan nama Gu Chen dan menyelesaikan perselisihan ini. Aku tidak menyangka bahwa teman kecil Gu akan mengambil langkah pertama. Tuan Pulau Penglai berkata tanpa ekspresi. Dia berbohong tanpa tersipu atau terengah-engah. 547. Mendengar kata-katanya, bukan hanya para kultivator Pulau Abadi Penglai yang terkejut, tetapi Xiao Jing dan yang lainnya juga tampak murung. Mereka berharap Tuan Pulau Penglai akan membantu mereka, tetapi tampaknya dia telah memutuskan untuk berkompromi. Itu masuk akal. Lagi pula, Tuan Pulau Penglai memang kuat, tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Gu yang memiliki banyak bisnis. Begitu, untunglah ini hanya kesalahpahaman. Mendengar kata-katanya, Gu Lianyu mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia memberi Penglai Island Master jalan keluar karena dia tahu bahwa tidak akan ada gunanya jika dia tidak memaafkannya. Para tetua dalam keluarganya telah berpesan kepadanya agar tidak memprovokasi orang tersebut. Kompromi bersama antara kedua belah pihak adalah hasil terbaik. Melihat wajah munafik dan kebohongan Tuan Pulau Penglai, mata Gu Chen menjadi merinding. Dia bersikap rasional dan tidak akan membongkar jati diri Master Pulau Penglai yang sebenarnya, tetapi dia bersumpah akan membalas dendam suatu hari nanti. Karena ini hanya kesalahpahaman, konflik dengan Pulau Abadi Penglai telah terselesaikan. Sekarang, saatnya menyelesaikan masalah lain. Gu Lianyu menoleh ke arah Xiao Jing, Ding Yao, dan yang lainnya, dan kata-katanya membuat mereka ketakutan. Kak Gu, aku dan Ziyan seperti saudara perempuan, kata Ding Yao langsung. Senior, kakak senior saya dan Gu Zixing adalah teman baik, kata seorang murid langsung dari Sekte Surgawi Gu Yuan dengan segera. Gu Lianyu melirik orang-orang yang bersalah itu dengan dingin, lalu mengarahkan pandangannya ke Xiao Jing. Aku tidak peduli dengan yang lain, tapi Taois Xiao dari Sekte Tiandao ini, ucapnya dengan nada mengejek. Dalam perjalanannya menuju Pulau Abadi Penglai, terutama saat melewati alam Qingyang, dia telah mendengar tentang semua yang terjadi di sana.
Xiao Jing dari Sekte Tiandao adalah orang yang memperkeruh keadaan. Alasan konflik mereka sederhana. Sepupunya, yang belum pernah dia temui sebelumnya, telah mencuri hadiah dari perjamuan laut dan langit. Di matanya, Xiao Jing adalah sosok yang hina dan mencoba membunuh orang lain hanya karena dia tidak sebaik mereka. Xiao Jing, yang cukup terkenal di kalangan generasi muda Sekte Tiandao, memiliki bakat yang bagus, tetapi dia jahat dan suka merencanakan kejahatan terhadap orang lain. Pak Gu, saya tidak mendapat keuntungan apapun, tapi saya berada dalam situasi ini. Xiao Jing tahu bahwa ia telah terbongkar oleh Gu Lianyu hanya dengan sekali lihat, jadi ia berkata dengan panik. Kondisinya saat ini memang sangat menyedihkan. Setelah terkena jurus waktu Kaisar Langit milik Gu Chen, ia menjadi seorang lelaki tua setengah mati. Jika ia tidak segera pulih, hal itu bahkan dapat mengakibatkan hasil yang buruk bagi kultivasinya di masa depan. Dia telah mencoba merencanakan sesuatu untuk melawan Gu Chen, tetapi dia tidak pernah berhasil mendapatkan keuntungan apapun. Kau telah merencanakan kejahatan terhadapku berulang kali, jadi kau menuai apa yang kau tabur. Namun, hanya karena kau menderita bukan berarti kejahatanmu diampuni. Demi Sekte Tiandao, hancurkan kultivasimu sendiri dan aku akan mengampuni nyawamu. Kata-kata santai Gu Lianyu membuat wajah Xiao Jing pucat pasi. Murid-murid Sekte Abadi lainnya juga gemetar. Melumpuhkan kultivasinya sendiri. Bagi para kultivator, ini tidak berbeda dengan mengakhiri hidup mereka sendiri. Tak disangka Gu Lianyu bahkan tak mau menghormati 13 sekte surgawi. Bahkan Gu Chen pun terkejut dengan keberanian sepupunya. Sekuat apapun klan Gu, 13 sekte abadi seharusnya tidak terlalu lemah, kan? Sejujurnya, dia sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan wanita itu, tetapi dia tidak ingin wanita itu menyinggung terlalu banyak orang karena hal ini. Senior Gu, demi kakak senior saya Zuo Chunqiu yang merupakan seorang jenius seperti Anda, tolong izinkan saya pergi. Xiao Jing gemetar seluruh tubuhnya. Karena takut kehilangan kultivasinya, dia merendahkan suaranya dan benar-benar membuang harga dirinya. Jika kamu tidak mau melakukannya sendiri, maka aku akan melakukannya. Dia mengulurkan tangannya. Xiao Jing menjerit ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Kamu bisa lari kemana? Gu Lianyu melambaikan tangannya, dan sebuah pedang 7 tirani mutlak berwarna emas terbang keluar. Tanpa ragu, pedang ini bahkan mampu membunuh seorang ahli alam transendensi. Menghadapi Xiao Jing akan sangat mudah. Xiao Jing berteriak histeris dan berlari panik. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menandingi kecepatan pedang 7 tirani mutlak? Dia akan segera ditebas oleh pedang itu. Ding! Sesosok muncul tiba-tiba di belakangnya. Sosok itu dengan lembut mengulurkan 2 jarinya dan menggenggam erat pedang 7 tirani mutlak. Apa? Adegan ini terlalu tiba-tiba, dan para kultivator di sekitarnya semuanya terkejut. Wajah Gu Lianyu juga menunjukkan ekspresi serius yang jarang terlihat. Gu Chen menatap orang yang tiba-tiba muncul. Dia adalah seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 20-an. Dia memiliki rambut perak pendek, sepasang mata panjang dan sipit, dan senyum polos yang selalu menghiasi sudut mulutnya. Ia mengenakan jubah hitam longgar, dan 2 jari yang mencengkeram pedang 7 tirani mutlak tampak ramping dan langsing. Sulit dibayangkan bahwa orang seperti itu dapat dengan mudah memblokir kemampuan bawaan klan Gu. Zuo Chunqiu, Ding Yao dan murid-murid langsung lainnya berseru. Di luar dugaan, Zuo Chunqiu, putra kilin dari Sekte Tiandao, yang berada di peringkat yang sama dengan Gu Lianyu dalam daftar jenius benua primordial, juga ada di sini. Kakak Zuo, kau akhirnya datang. Selamatkan aku, selamatkan aku. Saat Xiao Jing melihat Zuo Chunqiu, rasanya seperti ia meraih secercah harapan. Ia sangat gembira. Dia sudah menulis surat kepada kakak laki-lakinya untuk meminta bantuan mengatasi masalah penuaan tubuhnya, tetapi dia tidak menyangka kakaknya akan datang tepat waktu. Zuo Chunqiu tersenyum dan mengabaikan adik laki-lakinya di sampingnya. Dia hanya menatap Gu Lianyu. Bu Gu, adik laki-laki saya masih belum dewasa. Bagaimana kalau Anda membiarkannya pergi? Gu Lianyu menatap Zuo Chunqiu dengan ekspresi muram, tetapi nada suaranya tidak melunak. Adikmu itu berpikiran sempit dan tercela. Dia akan menjadi bencana jika kau membiarkannya hidup. Mengapa kau ingin membantunya? Atau apakah kamu melihat dirimu sendiri dalam dirinya? Kata-katanya tajam, dan Gu Chen merasakan bahwa Gu Lianyu dan Zuo Chunqiu tampaknya sedang berselisih. Adikku memang salah. Bagaimana kalau begini? Aku akan memintanya untuk meminta maaf kepada orang di sebelahmu, dan kita akan melupakan masalah ini. Bagaimanapun juga, Xiao Jing adalah adikku. Jika seseorang menghancurkan kekuatan kultivasinya di sini hari ini, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada guruku. Zuo Chunqiu berkata dengan sopan seolah-olah sedang bernegosiasi. Ekspresi Gu Lianyu berubah saat dia menatap bergantian antara Zuo Chunqiu dan Tuan Pulau Penglai di kejauhan. Zuo Chunqiu memang merepotkan, tetapi Tuan Pulau Penglai bahkan lebih berbahaya. Baiklah, suruh dia berlutut dan meminta maaf. Pada saat itu, Gu Chen yang tadinya diam tiba-tiba berbicara. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Gu Chen tidak tahu seberapa kuat Gu Lianyu, tetapi dia bisa melihat situasinya. Xiao Jing hanyalah orang yang tidak berguna, dan tidak perlu mengambil risiko untuknya. Selain itu, dia terkena serangan Emperor Slide Fist miliknya, yang sama saja dengan dihancurkan. Melihat Gu Chen setuju, ekspresi Gu Lianyu sedikit melunak. Baiklah, suruh dia berlutut dan meminta maaf. Wajah Xiao Jing memerah padam. Sekarang kakak seniornya ada di sini, dia punya seseorang untuk diandalkan.
Dia tidak ingin berlutut di depan begitu banyak orang. Betapa memalukannya jika orang lain tahu tentang ini. Kakak senior, dia segera menatap Zuo Chunqiu dengan ekspresi memohon, berharap agar kakaknya mendukungnya. Adik Xiao, seorang pria tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Pergilah dan minta maaf. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Itu lebih baik daripada membiarkan Nona Gu mengambil nyawamu. Dia tersenyum pada Gu Lianyu seolah-olah mencoba menyenangkan hatinya, tetapi hal itu malah membuat Gu Lianyu semakin tidak nyaman. Wajah Xiao Jing pucat pasi. Karena kakak seniornya telah mengatakan demikian, dia tidak punya pilihan lain. Dengan perasaan sangat putus asa, dia berjalan menghampiri Gu Chen, berlutut dengan berat di depannya, dan mengucapkan 3 kata itu dengan suara tertahan dan penuh penghinaan. 548. Aku salah. 3 kata itu menusuk hati Xiao Jing dan hampir menguras seluruh kekuatannya. Setelah berbicara, dia begitu putus asa sehingga dia bahkan tidak berani menatap orang-orang di sekitarnya. Rencananya melawan Gu Chen sama sekali tidak memberinya keuntungan. Sebaliknya, dia malah mendapat masalah. Setelah Xiao Jing meminta maaf, masalah tersebut terselesaikan. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa operasi besar untuk membasmi iblis akan berakhir dengan cara seperti itu. Penipu yang mereka kira bukanlah penipu, dan pencurian itu tidak benar. Kepada siapa mereka harus mengadu ketika begitu banyak pulau di Pulau Abadi Penglai hancur dan menderita begitu banyak kerugian. Para kultivator yang tenang di Pulau Abadi Penglai merasa seperti telah menelan pil pahit, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Nyonya Gu, sekarang setelah kesalahpahaman telah terselesaikan, bagaimana kalau saya mentraktir Anda makan? Zuo Chunqiu berkata dengan elegan. Tidak perlu makan, sepupu saya sudah lama tidak tinggal di rumah, dan para sesepuh di keluarga semuanya ingin bertemu dengannya. Mereka meminta saya untuk membawanya pulang sesegera mungkin. Begitu, sayang sekali. Zuo Chunqiu tampak menyesal. Gu Lianyu menoleh ke arah Gu Chen yang kelelahan dan bertanya, apakah kau baik-baik saja dengan ini? Bisakah kita pergi sekarang? Ya, Gu Chen mengangguk. Kerutannya mereda, dan dia menatap ke arah Tuan Pulau Penglai. Kepala pulau, semuanya, kami akan pergi sekarang. Master Pulau Penglai memperlihatkan senyum ramah. Baiklah, semoga perjalananmu aman. Dia melirik Gu Chen. Meskipun dia tampak lembut, Gu Chen bisa merasakan kedinginan yang tersembunyi di matanya. Jika bukan karena keluarga Gu Chen tahu bahwa Tuan Pulau Penglai ini tidak akan membiarkannya begitu saja karena dia terlalu licik. Gu Lianyu terbang ke langit dan pergi. Gu Chen mengikutinya sambil bersiul. Diiringi siulannya, 300 monster gurita berkumpul dan berubah menjadi gelombang di lautan, mengikuti mereka dari dekat. Mereka memiliki kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa, itulah sebabnya serangan dari para master alam manifestasi Dharma tidak dapat membunuh mereka. Kemanapun Gu Lianyue dan Gu Chen lewat, banyak kultivator akan memberi jalan bagi mereka, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Tindakan pemimpin wanita klan Gu hari ini membuat mereka menyadari betapa kuatnya klan Gu yang selama ini dirumorkan itu. Bahkan seorang ahli dari alam Dharmakaya seperti Immortal Luofu pun tidak mampu menahan satu pukulan pun darinya, dan dia hanyalah pemimpin generasi muda dari klan Gu. 1 jam kemudian, Gu Chen dan Gu Lianyue sudah jauh dari Pulau Abadi Penglai, berhenti sejenak di sebuah pulau terpencil. Kedua sepupu itu, yang belum pernah bertemu sebelumnya, saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun di mata orang luar mereka tampak sangat bersatu, pada akhirnya, keduanya hanyalah orang asing. Gu Chen tidak pernah dibesarkan di klan Gu, dan untuk waktu yang lama, Gu Lianyue bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki sepupu seperti itu. Terima kasih atas bantuan Anda. Saya pasti akan membalas budi Anda. Gu Chen adalah orang pertama yang memecah keheningan. Dia menggendong kera putih itu dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Jika Gu Lianyue tidak muncul hari ini, bukan hanya dia yang akan mati, tetapi kera putih itu juga akan mati. Dia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka dan akhirnya mengerti betapa luasnya benua primordial, dan betapa lemahnya dia sekarang. Karena kau adalah murid dari klanku, tentu saja aku tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Gu Lianyue melemparkan pedang Kaisar Kunlun kembali ke Gu Chen. Gu Chen menyarungkan pedangnya dan tidak memikirkan kegagalan hari ini. Dia bertanya setelah berpikir sejenak. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Nona Gu, bagaimana keadaan ayah saya sekarang? Gu Lianyue menanyakan nama ayahnya hari ini, dan begitu mendapat jawabannya, dia langsung mengkonfirmasi identitasnya. Ini berarti dia mengenal ayahnya, tetapi ayahnya dibesarkan di benua Kunlun. Bagaimana dia bisa tahu? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ayahnya telah melakukan perjalanan ke luar negeri dan berhasil mencapai benua primordial, lalu kembali ke klan Gu. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Gu Chen hanya ingin segera mengetahui keadaan ayahnya. Mendengar Gu Chen berinisiatif bertanya tentang Gu Tianming, ekspresi Gu Lianyue yang semula normal menjadi agak rumit. Kita bisa menanyakan hal ini saat kembali ke klan. Kita masih harus bergegas. Mengapa? Ekspresi Gu Chen membeku. Dia hanya ingin mengetahui keadaan ayahnya. Menjawab pertanyaan ini seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama. Meskipun penampilanmu cukup mirip dengan ayahmu, aku tidak bisa memastikan bahwa tidak ada masalah dengan identitasmu. Saat kau kembali ke klan dan identitasmu dikenali, kau tentu akan mengetahui semua yang ingin kau ketahui. Kata-kata Gu Lianyue terdengar seperti dia mengabaikannya, membuat Gu Chen mengerutkan kening. Apakah sesuatu terjadi pada ayahnya? Aku tahu kau punya banyak pertanyaan dan waspada padaku.
Kalau tidak, kau tidak akan memanggilku Nona Gu, kata Gulian Yue dengan acuh tak acuh. Lagi pula, kita baru saja bertemu. Wajar jika kamu memiliki kekhawatiran. Aku juga merasakan hal yang sama. Kuharap kamu mengerti. Gu Chen mengangguk. Meskipun pihak lain menahan diri, dia bisa melihat bahwa wanita itu tidak memiliki niat jahat. Jika firasatku tidak salah, sepertinya ada masalah dengan tulang surgawi tirani di tubuhmu. Dia mengganti topik pembicaraan. Pupil mata Gu Chen menyempit, tetapi dia tidak menyangkalnya. Benda itu sudah rusak sejak beberapa waktu lalu. Apakah itu sudah rusak? Gulian Yue terkejut ketika mendengar ini. Meskipun dia telah merasakan bahwa tulang tirani di tubuhnya aneh, dia tidak menyangka akan seserius ini. Bagaimana ini mungkin? Jika tulang tirani telah patah, bagaimana mungkin kau masih memiliki kultivasi ini? Dia meraih tangan Gu Chen dan memeriksa denyut nadinya tanpa penjelasan apapun. Saat ia meraba denyut nadinya, ekspresi tak percaya muncul di matanya. Kekuatan hidup yang begitu dahsyat. Lalu, matanya kembali berbinar dan berubah menjadi kemasan. Dia menatap Gu Chen. Energi kematian terjalin di antara alismu. Masa hidupmu jelas mendekati akhir, tetapi tubuhmu dipenuhi vitalitas, dan bakatmu luar biasa. Cara pandangnya terhadap Gu Chen berubah. Dia tidak mengerti apa yang dialami sepupunya itu. Bagaimana mungkin tubuh orang normal bisa begitu tidak normal? Benua pemakaman surga telah ditaklukkan, dan tulang tirani bocah ini telah patah, tetapi dia masih berkultivasi hingga level ini. Hati Gulian Yue bergejolak. Dalam perjalanan menuju Pulau Dewa Penglai, dia banyak mendengar tentang situasi tersebut. Dia tahu bahwa Gu Chen telah memenangkan hadiah perjamuan laut dan langit dan telah membuat Pulau Dewa Penglai gempar dengan kekuatannya sendiri. Dia bahkan telah membunuh seorang kultivator alam transendensi, menunjukkan bakat yang mengejutkan di mata orang biasa. Namun, meskipun begitu, dia tidak terlalu memikirkannya. Belum lagi fakta bahwa hal itu sangat mudah bagi 10 jenius teratas di benua roh primordial, bahkan di antara para jenius tingkat kedua pun, banyak orang bisa melakukannya. Garis keturunan klan Gu-nya sangat kuat, jadi bukan hal yang sulit untuk bisa melakukan ini. Sebaliknya, sepupunya ini hanya berada di alam surgawi, yang agak kurang memuaskan. Namun, setelah mengetahui bahwa tulang eter tirani milik Gu Chen telah patah sejak lama, dan mengingat situasi khusus benua Kunlun, pikirannya berubah total. Untuk memiliki kekuatan sebesar itu bahkan setelah kehilangan tulang eter tirani, sepupunya ini mungkin bukan orang biasa-biasa saja, melainkan seorang jenius yang tiada tandingannya. Jika dia memiliki sumber daya dan kondisi kultivasi yang sama dengan rekan-rekannya di klan, sulit membayangkan apa yang akan dia capai. 549. Nona Gu, ada apa? Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya ketika melihat reaksi aneh Gulian Yu. Gulian Yu menggelengkan kepalanya. Aku akan menghapus energi vital jalur surgawi padamu terlebih dahulu. Energi vital jalan surgawi. Gu Chen menyipitkan matanya. Kau berasal dari benua pemakaman surga, jadi wajar jika kau tidak mengetahui mantra-mantra sekte Tiandao. Xiao Jing mungkin telah menempelkan seuntai energi vital jalur surgawi padamu, jadi dimanapun kau bersembunyi, dia bisa merasakan lokasimu, jelas Gulian Yu. Begitu, Gu Chen tiba-tiba mengerti. Energi vital jalan surgawi tidak berbentuk dan tidak berwujud. Sulit bagi kultivator biasa untuk mendeteksinya. Jika energi vital ini terlalu lama melekat pada seseorang, bahkan dapat memengaruhi keberuntungan seseorang, menyebabkan nasib buruk, dan merusak hati dao mereka. Selain itu, benda ini memiliki banyak kegunaan mengerikan lainnya. Sulit untuk menggambarkannya. Gu Chen merasa merinding saat mendengar ini. Xiao Jing benar-benar kejam. Dia benar-benar menggunakan trik kotor seperti itu padanya. Namun, Xiao Jing itu belum cukup mahir. Zenki jalan surganya hanya efektif untuk melacak. Jika Zuo Chunqiu bergerak, dia akan dapat menggunakan kutukan jalan surga padamu dari jauh. Bahkan, dia mungkin bisa memancingmu untuk melakukan apa yang dia inginkan tanpa kau sadari dan merancang cara agar kau mati. Dia bisa seperti jalan surgawi dan mengendalikan hidup dan mati seseorang. Mata Gulian Yu waspada ketika dia menyebut Zuo Chunqiu. Warisan sekte Tiandao sungguh menakutkan. Gu Chen teringat akan Dao Turunan Agung 49. Itu juga merupakan mantra menakutkan yang dapat meniru gerakannya dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja, sekte Tiandao menggunakan kekuatan jalan surgawi untuk berkultivasi. Tujuan utama setiap kultivator adalah menjadi pengguna jalan surgawi dan menguasai dunia. Benar, alasan aturan jalan surgawi di benua pemakaman surga diubah adalah karena leluhur sekte Tiandao. Gulian Yu ingat bahwa Gu Chen berasal dari benua pemakaman surga. Ini akan memberinya pemahaman yang lebih dalam. Nona Gu, dari percakapan Anda dengan Zuo Chunqiu, sepertinya Anda memiliki konflik dengannya. Gu Chen memikirkan hal ini. Zuo Chunqiu itu orang yang sangat berbahaya. Ingatlah untuk menjauhinya. Soal konflik, klan Gu dan sekte Tiandao selalu memilikinya, kata Gulian Yu sambil tersenyum dingin. Oh, apa yang dia katakan? Ortodoksi sekte Tiandao berupaya menjadi perwujudan Dao Surgawi, sementara klan Gu dilahirkan untuk menentang Dao Surgawi. Ideologi kedua belah pihak saling bertentangan. Saat Gulian Yu berbicara, dia meraih ujung rambut Gu Chen dengan satu tangan. Upaya ini tampaknya tidak berhasil menangkap apapun, tetapi Gu Chen merasakan kelegaan yang tak dapat dijelaskan. Baiklah, aku sudah menghilangkan Zenki jalan surga dari tubuhmu. Bahkan, jika tulang tiranimu tidak hancur, kau pasti bisa melakukannya sendiri. Gu Chen merasa lega dan berterima kasih padanya lagi.
Kita harus segera pergi. Bagaimana dengan hewan peliharaanmu? Gu Lianyu memandang 300 monster gurita di permukaan laut. Gu Chen ragu-ragu. Kraken itu terlalu besar, dan akan menimbulkan banyak kebisingan dimanapun ia pergi, jadi tidak realistis untuk membawanya serta. Namun, setelah mengalami insiden Pulau Abadi Penglai, dia menyadari bahwa akan sangat disayangkan jika dia membiarkan mereka kembali ke laut begitu saja. Baiklah, aku akan meminjamkanmu kantung kosmos. Ingat untuk mengembalikannya di lain waktu. Gu Lianyu memutar tangannya dan mengeluarkan sebuah tas hitam. Kantung kosmos, mirip dengan cincin penyimpanan dan kantung pembiakan hewan buas, memiliki sejumlah ruang di dalamnya. Namun, cincin penyimpanan hanya dapat menyimpan barang, kantung pembesar hewan hanya dapat menyimpan hewan roh, tetapi kantung kosmos dapat menyimpan keduanya, dan ruang di dalamnya sangat luas. Gu Chen mengambil kantung kosmos dan memindainya dengan indera ilahinya. Dia menemukan bahwa ruang di dalamnya seperti alam rahasia, tak terbatas. Artefak ini benar-benar tak ternilai harganya, tetapi Gu Chen tidak ragu-ragu dan hanya berterima kasih padanya serta menerimanya. Bagaimanapun, dia sudah berhutang budi besar pada Gu Lianyu. Tidak masalah jika dia berhutang sedikit lebih banyak padanya. Dia akan melunasi semuanya di masa depan. Hanya mereka yang tidak mampu membalas budi yang akan takut berhutang budi kepada orang lain. Kepercayaan dan persahabatan akan lahir dari pertukaran kebaikan. Gu Chen menggunakan kantung kosmos untuk mengumpulkan ke-300 monster Kraken. Harus diakui, harta karun ini benar-benar berguna. Ia hanya membutuhkan selusin napas untuk menyelesaikan semua ini. Setelah selesai, White Ape terbangun dalam keadaan linglung. Meskipun sebelumnya ia pingsan, untungnya ia selamat dan sehat. Yang aneh adalah garis vertikal abu-abu di antara alisnya kini telah sepenuhnya berubah menjadi mata vertikal, tetapi mata itu tertutup rapat. Ayo pergi, kita harus melewati beberapa wilayah besar untuk kembali ke klan. Perjalanannya tidak singkat. Gu Lianyu mendesak dan memanggil seekor naga perak yang panjangnya ratusan kaki. Gu Chen menaiki naga perak bersama kera putih dan berangkat bersama sepupunya yang baru saja dikenalnya. Salah satu alasan utamanya datang ke benua primordial adalah untuk kembali ke tanah leluhur klan Gu. Sekarang, dia akhirnya akan pergi ke klan Gu. Situasi saat ini berbeda dari yang semula ia rencanakan. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Sekarang, ia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Wilayah Qingyang, di sebuah halaman milik Sekte Tiandao. Terima kasih, kakak senior. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Xiao Jing membungkuk kepada Zuo Chunqiu, yang sedang duduk di kursi, wajahnya penuh kegembiraan. Saat itu, ia benar-benar telah kembali muda. Wajahnya kemerahan dan berkilau. Ia sama sekali tidak terlihat seperti telah terkena pukulan waktu Kaisar Langit. Oh, tak perlu terlalu sopan. Aku juga mendapat sesuatu. Zuo Chunqiu berkata dengan tenang. Dia meraih seberkas cahaya berwarna-warni dengan ujung jarinya dan memeriksanya dengan cermat. Kekuatan hukum waktu. Anak bernama Gu Chen itu memiliki warisan dao waktu yang luar biasa. Itulah yang kubutuhkan. Dia bergumam dan tak kuasa menahan diri untuk menjilat bibirnya. Ada 50 angka dalam nomor Dayan, dan 9 dari 40 angka tersebut digunakan. Anak itu mungkin memiliki angka yang selama ini saya cari. Matanya berbinar penuh daya deduksi. Setelah sekian lama, senyum licik muncul di wajahnya. Sepertinya aku harus memahami anggota baru klan Gu ini dengan baik. Aku akan menyeretnya ke dalam permainan caturku dan melihat perubahan apa yang bisa dia timbulkan. Paviliun Penglai. Tuan Pulau Penglai baru saja kembali dari luar. Begitu kembali ke kediamannya, ekspresinya menjadi sangat muram. Dia berjalan hingga ke kedalaman Paviliun Penglai dan akhirnya tiba di tempat yang tidak dikenal. Di hadapannya, terdapat tumpukan tulang putih yang menjulang seperti gunung. Tak seorang pun tahu berapa tahun mereka telah berada di sini, tetapi masing-masing dari mereka menyimpan dendam yang tak bisa dihilangkan. Anak itu sebenarnya anggota klan Gu. Mengapa? Bagaimana ini mungkin? Setelah bertahun-tahun lamanya, fisiknya adalah yang paling cocok yang pernah dilihat lelaki tua untuk menjadi seorang immortal. Namun, jika dia memiliki tulang overload, situasi ini seharusnya tidak terjadi. Fisik abadi dan fisik penguasa adalah kebalikan. Bagaimana mungkin kedua kemungkinan ini muncul pada orang yang sama? Mata Master Pulau Penglai perlahan memerah. Karena identitas Gu Chen, semua asumsi awalnya telah terbalik. Siapa peduli dengan klan Overlord? Orang tua itu akan mendapatkan anak ini cepat atau lambat. Aku harus mengungkap rahasianya. Setelah bertahun-tahun lamanya, sepertinya sudah waktunya bagi orang tua itu untuk melakukan perjalanan ke benua Eropa. 550. Benua Roh Abadi terbagi menjadi 7 wilayah, dan alam kehancuran tanpa batas adalah yang terbesar dari semuanya, dengan hutan purba yang paling lebat. Karena disebut sebagai gurun besar, wajar jika tempat ini menjadi tempat di mana serangga beracun dan binatang buas berkeliaran. Tidak banyak sekte kultivasi yang bisa bertahan hidup di sini. Di suatu tempat di alam kehancuran tanpa batas terdapat keluarga kuno paling misterius dan perkasa di benua Roh Abadi, klan Gu. Hari ini, setelah perjalanan panjang dan ribuan gunung serta sungai, seekor naga banjir perak akhirnya melangkah ke alam kehancuran tanpa batas. Di atas kepalanya yang megah, seorang prajurit wanita berpenampilan heroik dengan kulit kecoklatan duduk santai, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Di belakangnya, di punggung lebar naga perak itu, seorang pemuda berambut putih melayang di udara. Anehnya, meskipun angin bertiup kencang, rambut putihnya sama sekali tidak bergerak. Bahkan ujung jubahnya pun tidak terpengaruh oleh angin.
Pemuda berambut putih itu tentu saja Gu Chen. Dia dan Gu Lianyu telah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 hari. Dalam 10 hari ini, keduanya telah berubah dari orang asing menjadi kenalan, tidak lagi merasakan kecanggungan seperti saat pertama kali bertemu. Keduanya bukanlah orang yang banyak bicara, jadi selain percakapan sesekali, Gu Chen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih kultivasi. Setelah pertempuran sengit di Pulau Penglai, terutama dengan para ahli dari alam transendensi dan Dharma, Gu Chen sangat menyadari kekurangan kekuatannya. Oleh karena itu, ia berlatih lebih giat dari sebelumnya. Dia sekarang berada di puncak alam makhluk surgawi. Jika dia mau, dia bisa saja mencoba menembus hambatan dan memadatkan patung Dharma, yang akan sangat meningkatkan kekuatannya. Namun sebagai imbalan atas jalur kultivasi yang lebih luas, dia dengan paksa menekan kultivasinya dan fokus pada kultivasi jurus rahasia surga kedua dan tinju waktu Kaisar Langit. Jurus tinju waktu Kaisar Langit adalah jurus pamungkas Kaisar Langit, luas dan mendalam. Setelah ia memaksakan diri untuk berkembang, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang jurus tersebut, sehingga kemajuannya sangat pesat. Dia menghadapi banyak kesulitan ketika pertama kali mulai mengolah jurus rahasia surga kedua, getaran surgawi, tetapi dengan pemahamannya dan rangsangan yang dia terima beberapa hari ini, dia akhirnya berada di jalur yang benar. Dia sudah bisa mengendalikan medan gaya di sekitarnya, dan mengeluarkan daya tarik gravitasi yang jauh lebih kuat daripada mantra gravitasi biasa. Dia menemukan bahwa menggunakan gravitasi bersamaan dengan tubuh fisiknya yang kuat dapat menyebabkan kerusakan tak terduga pada musuh. Meskipun dia masih berada di puncak alam makhluk surgawi, dengan peningkatan jurus waktu Kaisar Surgawi dan teknik mistik surga kedua, kekuatannya terus meningkat. Gu Chen sangat penasaran seberapa jauh ia bisa berkembang tanpa terobosan dalam kultivasinya. Kita hanya berjarak 2 jam dari kota kuno gurun besar tempat klan Guku berada. Pada saat itu, suara Gu Lianyu tiba-tiba terdengar di telinga Gu Chen. Ketika Gu Chen mendengar ini, dia membuka matanya dari keadaan meditasinya. Ada tatapan serius di matanya. Mereka akhirnya tiba di klan Gu. Dia akan memasuki tempat kakeknya dibesarkan dan bertemu dengan sekelompok besar orang yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya. Gu Chen teringat kembali pada situasi sulit klan Gu yang pernah diceritakan kakeknya sebelum ia meninggalkan benua Kunlun. Klan Gu terbagi menjadi 6 cabang, dan setelah bertahun-tahun lamanya, klan ini telah menjadi klan yang cukup besar. Cabang keluarga mereka awalnya merupakan garis keturunan langsung dari klan tersebut, yang termasuk dalam keluarga utama. Namun, karena penurunan terus-menerus selama beberapa generasi, sekitar 50 tahun yang lalu, ketika hanya kakeknya yang tersisa, keluarga cabang tersebut melancarkan kudeta dan menggantikan mereka. Setelah hari itu, mereka menjadi keluarga cabang, dan garis keturunan langsung pun menjadi keluarga cabang. Keluarga utama saat ini adalah cabang yang melancarkan kudeta kala itu. Orang yang memimpin rapat klan dan menolak garis keturunan langsung kakeknya bernama Gu Xuanwu. Dan Gu Xuanwu adalah pemimpin klan Gu saat ini. Dulu, kakeknya pergi ke luar negeri, sebagian karena ia ditekan oleh beberapa orang dari cabang Gu Xuanwu. Pada akhirnya, ia menjadi patah semangat dan meninggalkan rumahnya. Oleh karena itu, sekarang setelah Gu Chen ingin kembali ke klan, pihak yang paling harus diwaspadainya adalah cabang Gu Xuanwu. Meskipun kakeknya mengatakan bahwa Gu Xuanwu adalah orang yang jujur dan berintegritas, dan situasi saat itu rumit, Gu Chen tetap mengawasinya. Dan di dalam klan, menurut kakeknya, yang paling dapat dipercaya dan paling mungkin membantunya adalah cabang Gu Yao. Gu Yao adalah orang dengan senioritas tertinggi di seluruh klan Gu, dan merupakan tetua agung klan tersebut. Dahulu, ketika kakeknya masih muda, ia sudah menjadi tetua agung. Ketika cabang keluarga mereka kehilangan garis keturunan langsung, Gu Yao angkat bicara untuk mereka. Namun, keempat cabang lainnya semuanya mendukung Gu Xuanwu, sehingga pada akhirnya, status garis keturunan langsung kakeknya tidak dapat dijamin. Karena Gu Yao dan sebagian anggota klanlah kakeknya merasa tenang mengizinkannya kembali ke klan Gu. Menurut pemahaman Gu Chen selama perjalanan, Gu Lianyue ini termasuk dalam cabang Gu Yao. Dia seharusnya dikirim khusus untuk melindunginya. Sepupunya ini saat ini adalah orang yang paling dapat dipercaya di klan Gu. Sebelum mencapai kota kuno kehancuran besar, Gu Chen telah menganalisis situasi dasar klan Gu, dan juga telah menentukan posisinya sendiri di dalam hatinya. Kali ini, ketika ia kembali ke klan Gu, ia tidak bisa menyebutkan bahwa ia pernah menjadi keturunan langsung. Sebaliknya, ia harus kembali ke klan sebagai murid cabang keluarga. Dengan cara ini, keluarga utama akan menurunkan kewaspadaan mereka terhadapnya, dan dia juga bisa mendapatkan kesan yang baik. Tujuannya kembali ke klan Gu bukanlah untuk memperjuangkan status garis keturunan langsung yang semu yang telah hilang beberapa dekade lalu, melainkan untuk memasuki tanah leluhur dan memperbaiki tulang surgawi tirani yang rusak. Kedua, tujuannya adalah untuk menemukan ayahnya. Terlepas dari tujuan manapun dari kedua tujuan tersebut, ia perlu mendapatkan persetujuan dari keluarga inti saat ini. Karena itu, ia harus menurunkan pendiriannya. 2 jam berlalu begitu cepat, dan deretan pegunungan menjulang tinggi muncul di hadapannya. Baru, naga banjir perak di bawahnya mengeluarkan raungan yang menggelegar, berubah menjadi kilat saat menerjang maju. Weng! Ruang di depannya benar-benar terdistorsi, dan setelah sesaat merasa pusing, Gu Chen menyadari bahwa dia telah memasuki pegunungan. Di puncak beberapa lereng gunung, terdapat kompleks bangunan kuno, yang samar-samar membentuk skala sebuah kota kecil. Kota kuno yang sangat hancur. Dia telah tiba di tempat di mana 6 cabang klan Gu telah tinggal selama beberapa generasi.
Gu Chen dapat merasakan kehadiran banyak orang di sana. Siu. Setelah naga banjir perak kembali, pelangi panjang dengan cepat terbang keluar dari kota kuno, tiba di depan Gu Lianyue dan Gu Chen. Dia di sini. Dia adalah seorang pria parubaya, dan dia menatap Gu Chen dengan rasa ingin tahu. Gu Lianyue mengangguk, dan dia segera melesat di udara, kecepatannya mencapai batas maksimal. Tidak lama kemudian, seluruh kota kuno kehancuran agung bergema dengan suara lonceng yang nyaring. Dari berbagai tempat tinggal di kota kuno itu, sejumlah besar murid klan Gu keluar, bergegas menuju gedung yang sama. Melihat hal ini, ekspresi Gu Chen menjadi sedikit lebih serius. Jangan gugup, jumlah anggota cabangmu sudah berkurang. Sekarang setelah kau kembali, sesuai aturan, kau harus diterima di aula leluhur klan. Semua anggota dari 6 cabang klan Gu hadir. Gu Lianyue menjelaskan, dan Gu Chen mengangguk. Semua anggota klan Gu pergi ke bangunan kuno yang sama. Kemungkinan besar, itu adalah aula leluhur. 1 jam kemudian, semua anggota klan Gu di kota kuno kehancuran besar telah tiba di balai leluhur. Dari orang tua hingga anak-anak berusia 3 tahun, semuanya hadir.